Oke, selamat malam. Jumpa lagi di TFH edisi spesial Ramadan bersama saya Budi Halim atau Budi Halim, menggantikan Mas Tio selama episode Ramadan ini, ya, dengan narasumber dari Nonnakes, ya, di mana Nonnakes ini akan banyak bercerita sisi riwayat dia sebelum ber-KF, kemudian perjalanannya ber-KF, up and down-nya, suka dukanya, boleh dibilang seperti itu, dan juga nanti manfaat yang sudah didapat. Nah, tapi yang menarik tentunya up and down-nya nih, yang sering kita ingin tahu, karena rata-rata yang sudah lama. Nah, siapa narasumber kita malam ini? Tidak lain adalah Mbak Nanul Singgi. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Bobi. Thank you loh, Mbak Nanul, udah bersedia, ya kan, berbagi ceritanya. Harus. Iya, harus ya. Harus. Ya. Nggak boleh nggak mau. Nggak boleh nggak mau. Nggak boleh nggak mau. Berarti ini bakal banyak pesan ini yang bakal akan tersampaikan ini, ya kan, dari cerita-ceritanya, ya. Asal jangan pesan kue ya. Jangan pesan kue. Ya, ini salah satu vendor juga, tapi itu lain cerita ya, di lain tersendiri. Ya, jadi Mbak Nanul, seperti yang tadi aku sampaikan, kalau biasanya sama Mas Tio kan narasumbernya nakes, dan kadang-kadang suka agak teknikal, walaupun Mas Tio juga sudah membawakannya dengan bagus, dengan bahasa awam dan analogi yang cukup mudah dipahami. Nah, kali ini aku diminta tolong untuk membawakan TFH juga, tapi dari narasumber para warrior, ya kan. Kita sudah di edisi 3, edisi 1 dan edisi 2 kemarin minggu lalu sudah kita lakukan, rata-rata 2-3 tahun. Nah, ini Mbak Nanul kita mau kepoin juga nih, ya kan. Tentunya dengan cerita yang unik juga, karena tiap orang pasti menjalaninya, journey ber-KF-nya itu unik, ya. Monggo Mbak Nanul. Ya, nanti sesekali kalau ada yang menarik akan kita kupas rame-rame ya. Monggo Mbak Nanul, silakan. Oke. Kenal KF setelah seminar di Cirebon yang kebetulan diikuti oleh teman seruangan di kantor saya waktu itu. Oh, oke. 2000 pada tahun dia mengenalkan KF, saya sudah resign dari kantor. Tapi sebelumnya dia masih satu ruangan dengan saya. Dia kena penyakit GBS. Itu juga bagian dari autoimun. GBS. Guillain-Barré syndrome ya. Iya. Ya, dan itu cukup mematikan, dan dia kalau sekali kena berobat itu satu Avanza habis saja pokoknya. Waduh. Padahal 1 tahun tuh pernah sampai 3 kali itu kena. Waduh. Nah, dia ikut. Kemudian saya resign, dia masih bekerja tahun 2017 kalau tidak salah di bulan September atau Oktober. Dia mengenalkan, saya resign, terus dikenalkan, Mbak, kamu nggak minat ikut ini? Apa itu? Ketofastosis. Apa itu? Nggak dongplas, Mas. Aku nggak dongplas, resep belum pernah macam apa itu, gitu kan. Ya wes, masukin di grup ya, tanpa prolog, tanpa apapun, langsung cemplungin di grup. Nah, kemudian sekian bulan, Mbak udah dibaca? Belum. Iya, orang di briefing. Belum. Ini apa toh? Ini gini loh, Mbak, pokoknya yang dimakan itu lemak, yang dimakan itu gini, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu. Aku udah ngomong, lo kan memang ini aku lah, anakku kolesterol dhuwur, kolesterolku itu tinggi, suruh makan gituan, mati aku bilang gitu. Ya mati aku bilang gitu. Maaf, masuk akal gitu ya. Yang masuk akal, saya tolak mentah-mentah. Dan grup itu saya biarkan begitu saja, saya nggak pernah masuk, nggak pernah lihat, nggak pernah ngintip. Walaupun udah dicemplungin. Iya, dicemplungin, tapi saya masih di pinggiran aja, nggak masuk ke air. Agak gondelan, gojaan itu, gojaan emoh gitu kan. Nah terus
Nah, singkat cerita, karena kebetulan waktu itu 2015 itu saya kena CA kolon, kemudian saya harus banyak di Jogja, dan di Jogja itu banyak waktu saya banyak luang karena memang saya ngurusin ibu di rumah ibu saya. Nah, di rumah ibu saya kan saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nungguin ibu. Akhirnya disitulah saya mulai baca, mulai baca pas nungguin ibu sambil nungguin beliau kemo atau apa, saya mulai baca iki apa enggak dong, mesti nyari benang merah enggak dong. Akhirnya aku selalu bertanya ke temanku itu, saya panggil dia Dani, dan iki piye to, iki gini-gini loh Mbak, loh kalau begini gimana, itu gini-gini, ini gimana, itu tuh gini-gini, sampai akhirnya dia mentok, wes aku gak sanggup jawab, takok we Mas Tio we nya nomor WA-ne, ya gitu. Oke. Ya gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dari situ kok lama-lama mulai menarik, kemudian nanti saya mulainya nantilah bulan-bulan April gitu, karena saya bulan Maret tuh ada rencana pergi gitu kan. Ternyata ini malam ini saya habis belanja, saya pecinta coffee mix ya. Sehari bisa 8-9 kali saya ngopi. Hari ini saya belanja, saya beli yang 100 saset, yang satu pak 100 saset itu, macam-macam. Lah kok paginya saya tuh nantang diri sendiri tanpa bekal amunisi. Bisa nggak kalau hari ini aku udah dapat lah sedikit-sedikit ilmunya dikit banget. Aku nantang diri sendiri, bisa nggak aku hari ini nggak kartu nggak gula, cuman gitu doang, nggak ada ini apa-apa. Terus tanggal berapa itu ya, ingat ya? Bulan apa tanggal 20 Februari 2018 ya. Jadi setelah 6 bulan saya dicemplungin di KF itu. Nah, itulah. Terus ternyata hari itu berlalu dengan ringannya, tanpa beban, tanpa apapun. Kalau kemarin kuat, belum tentu hari ini aku kuat. Saya tuh gitu. Coba lagi lagi. Nah, hari kedua lancar. Boleh, gitu kan? Ya kok kuat. Hari ketiga, belum tentu hari ini aku bisa. Coba lagi. Dapat seminggu, lah kok aku bisa ya? Mulailah kepikir beli amunisi. Tapi herannya Mas dan teman-teman semua, yang tak beli itu apa? Ini aku belinya sama Mbak Titis Kedai Keto Bandung. Aku belinya itu tepung keto, gelatin. Bahan baking. Oke. Jadi aku tuh enggak beli yang namanya VCO itu enggak gitu. Tapi begitu itu aku mikir gini, lah Kiki kok tak beli ini, padahal aku di masa induksi itu kan aku enggak boleh makan kue-kue, doktrinya kan gitu, harus full hewani gitu kan. Apa gitu, akhirnya itu masuk lemari, aku mulailah beli VCO ada teh hijau, baru mulai pelan-pelan tak lengkapin itu. Sudah itu berjalan, saya nggak punya pamrih apapun karena cuman satu, polanya nikmat. Terus yang kedua, semula yang udah saya hindari kayak santan, jeroan, semua yang berbau-bau kata orang itu kolesterol tinggi, saya hindari karena kolesterol saya memang sudah cukup tinggi. Bahkan setiap hari saya harus minum Vitorin yang per bijinya itu 23.000 per biji sehari. Harus saya makan. Tanpa dikontrol itu kolesterol saya up, terus belakangnya itu ngilu-ngilu gitu. Iya. Kontrol itu cukup lama. Udah hitungan tahun. Akhirnya begitu saya masuk KF, saya lepas, saya coba. Lepas ternyata yang seminggu pertama itu nggak ada ngilu, nggak ada apa. Kan? Padahal yang dimakan serem. Nggak ada apa. Betul. Sebahagia saya itu cuma santan, jeroan tuh bisa masuk itu udah, puji Tuhan banget. Nah terus udah gitu, dengan berjalannya waktu saya nggak punya pamrih. Saya tuh punya penyakit yang banyak tidak saya perhatikan karena saya berpikir kolesterol ono obat selesai, ya kan. Kemudian saya ada AI psoriasis sudah tahu cukup lama karena psoriasis kan sudah berobat ke Adventist ya, ke Pineng segala macam untuk psoriasis itu.
Tapi saya udah bersahabat, sudah bisa nerima kondisi saya. Jadi saya nggak berharap itu bisa sembuh, karena setiap kali berobat dengan berganti-ganti dokter pun itu semua bilang ini nggak bisa sembuh, ini akhir gitu. Jadi saya sudah nggak berharap sembuh untuk psoriasis saya. Terus juga penyakit-penyakit yang lain kayak saya punya HNP, punya ambeien, punya aritmia, punya Waduh. Ya. Cuman itu semua saya deny, saya tolak. Saya tuh nggak sakit, saya tuh sehat, sama motivasi saya diri saya seperti itu. Jadi saya tuh nggak pernah manja-manjaan dengan penyakit. Jadi udahlah bodo amat, pokoknya sekarang makananku enak, cuman itu makan, aku udah bisa makan jeroan, aku bisa makan apapun yang aku suka gitu. Yang dulu sempat aku pinggirkan. Yang amazing Mas Bobi, kita ketemu pertama kali waktu seminar di Semarang itu bulan September kalau tidak salah, jadi Februari saya ikut. Itu sebelum itu gini, 2 bulan setelah saya KF, psoriasis yang biasa cuman di kepala, 2 bulan setelah KF itu jadi sebadan. Dari kaki, perut, punggung, tangan, paha semua kena. Saya hanya ke Mbak Monik. Saya curhat itu ke Mbak Monik. Mbak ini kok muncul kabeh, dan saya belum tahu, maksudnya belum tahu. Saya tidak menduga kalau itu HC atau apapun itu, pokoknya lo kok kambuh. Lo kok kambuh gitu kan. Itu tapi saya memang enggak obat-obat yang dari Pineng itu masih ada. Saya untuk obat oralnya saya enggak minum. Cuman obat olesnya juga saya nggak pakai, saya coba oles pakai VCO karena ternyata VCO itu buat saya itu mengurangi gatal tuh signifikan. Apapun yang gatal saya VCO gatalnya hilang. Jadi saya cuma pakai VCO yang gatal karena berusaha untuk menghindari menggaruk. Itu berlangsung sampai 2 atau 3 bulan. Tetapi yang amazingnya jelang seminar di Semarang itu namanya begitu yang di badan mulai bersih satu persatu, yang di kepala itu bersih betul, semuanya sekarang bersih. Jadi itu yang amazing buat saya, di mana dokter udah bilang seumur hidup, tapi sekarang saya merasa kayak ada mukjizat ya, kok iso mari ya, padahal udah lama banget berpasrah, aku sudah bisa menerima kenyataan lah, aku psoriasis itu udah bisa menerima kenyataan, ya udah. Jadi yang amazing itu. Kemudian kalau ngomongin apa itu daunnya, ya pasti semuanya ngalamin lah, dibuli-buli, berpeot-peot-peot, dan berpeot-peot saya itu cukup lama, bahkan sangat lama. Sebentar Mbak, aku tarik mundur sedikit ya. Berarti Mbak awalnya kan dia dicemplungin sama temennya nih, ya kan? Waktu seminar KF Cirebon 2017 itu berarti ya? 17 ya. Nah, kemudian karena dicemplungin dan enggak terlalu tertarik, jadi cuman di pinggiran itu tadi. tidak banyak bersuara di grup, ya kan? Sampai akhirnya Mbak tertarik pada saat nemenin ibu ya. Ya, nemenin ibu, terus tertarik karena baca dan banyak bertanya ke temennya tadi. Sampai temennya udah nyerah. Ditanyain saking kritisnya udah nyerah. Dikasih nomor WA-nya Mas Tio, karena buat saya nggak masuk akal banget, karena saya orangnya kan dulu kan medis banget gitu loh. Oh, ada ini medisnya juga Mbak dulu latar belakang. Bukan latar belakang medis, tapi saya nggak percaya dengan herbal, saya nggak percaya dengan segala sesuatu yang di jalur medis. Oh, oke. Jadi yang tidak harus medis. Yang belum diakui medis nggak percayalah ibaratnya gitu ya. Oke. Sudah pakai belajar gitulah. Sudah terbukti sahih lah ibaratnya. Oke. Tapi justru yang menarik itu tadi ya, waktu bertanya itu sudah menunjukkan ketertarikan, cuman belum dapat jawaban, akhirnya ke Mas Tio itu ya waktu itu. Iya. Dan pertanyaannya kalau saya ingat sekarang, dulu juga saya merasa kasihan ya Mas Tio, gua nanyanya gitu-gitu doang. Gak elit banget gitu loh. Gak elit banget. Kalau gini gimana? Jadi
pertanyaan-pertanyaan. Untung Mas itu sabarnya minta ampun, senang itu aja. Tapi titik yang membuat Mbak Nanul 20 Februari 2018 itu jalanin KF tadi, persisnya apa? Persisnya. Nggak ada apa-apa ya. Cuma saya bilang, bisa nggak aku cuma sehari aja nggak makan karbo, nggak makan gula. Karena memang saya punya niat, saya mau ikut nanti setelah saya pulang dari pergi gitu kan. Kebetulan saya ini kan pecinta makanan, jadi saya itu ceritanya mau kuliner di negaranya Mbak Eli itu dan sekitarnya itu kan pusat-pusat makanan enak gitu loh, Mas. Kebayang apa ya? Sebelum kenal KF, hobi kuliner ini dipendam di dalam kotak, disimpan rapat. Saya sudah ngimpi makan croissant di tempatnya, makan clafouti, kemudian gelato segala macam itu udah beneran udah ngumpul gitu. Oke. Gara-gara iseng. Dan beneran, begitu saya berangkat 2 minggu di sana, saya tetap setia dengan KF. Itu hebat toh. Sibuk diri sendiri aku. Karena amazing, selama seminggu bisa lepas segala yang dulunya tergantung, bukan? Salah, bukan. Oh, bukan. Bukan salah. Jadi kenapa saya bisa begitu? Di sana kan makanannya macam steak, macam gini gitu kan. Iya. Nah, suamiku tuh enggak suka makan daging, enggak suka makan ayam. Jadi aku tuh penghematan di sana. Pesen steak, dagingnya buat aku, saya tusuk ke suamiku. Kok melengkapi banget loh. di saat banyak yang lain saling membuli antar pasangan, ini saling melengkapi. Ya sudah, kamu yang dagingnya, aku yang ini. Iya, jadi penghematan di sana. Cukup pesen 1 porsi bisa berdua. Wah, luar biasa. Oke, Pak. Oke, jadi perjalanan masuk KF-nya sudah dapat, terus mengalami manfaat itu tadi sampai di September ya. Sangat. Ya, September itu psoriasis yang kecil-kecil kayak migren yang hampir tiap hari saya harus bekal obat migren di tas itu sudah enggak sama sekali sampai sekarang. Batuk pilek sampai detik ini sejak KF juga tidak hingga gitu. Jadi emang beda di badan beda. Dan apa Mbak yang dalam aku maksudnya ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Mbak pada saat Mbak bisa lepas itu obat kolesterol yang 23.000, ya kan? Iya, per hari 1. Tapi pada saat itu Mbak sudah lumayan tuh, seneng banget bisa makan jeroan, santan kayak gitu. Itu gimana itu bisa dalam tanda kutip akur tuh pikiran yang tadinya ngomong ini mesti medis ini. Satu sisi aku mau makan ini. Itu gimana tuh? Aku terbantu dengan tulisannya, kan aku selain ya Mas, aku juga cari kepo-kepoin di FB ya. Kebetulan aku tuh banyak baca tulisannya Mbak Eva Badru. Oh, oke. Tulisannya Mbak Eva Badru itu banyak menginspire aku. Analogi gampang aku terima, nggak bikin kayak Mas Tio. Gak apa-apa, beliau belum ada. Tenang aja. Itu satu aku gampang terima. Kemudian kan nggak ada, jarang yang testi penyakit ya. Jadi saya juga nggak punya harapan ke penyakit gitu. Terus aku hanya menganalisa apa yang aku tahu, karena bapakku tuh gagal ginjal juga karena kemasukan banyak obat, sehingga aku belajar jangan sampai masukin banyak obat. Kemudian ibuku kena diabetes, mungkin juga dari pola makan. Aku juga berpikir pola makanku dari kecil kan ikut ibu, otomatis sama kan. Iya. Nah, terus aku juga jangan sampai seperti itu. Makanya saya dari dulu mulai, meskipun saya cinta medis, tapi saya berusaha menghindari obat. Oke. Paham. Begitu kena KF udah nggak mikir 2 kali, obat kolesterol saya putus. Tuh. Walaupun sempat begitu ngecek kolesterol jegrak, 500 sih gitu. Itu.
Tapi enggak kepikiran minum obat lagi pada saat tahu hasil labnya segitu ya? Enggak, saya lebih banyak menanyakan ke Mas Tio pada akhirnya, Mas, ini kondisinya kayak gini. Memang waktu itu aku awam banget dan aku antara yakin, tetapi dengan hasil medis seperti itu tuh masih ada benturan. Tapi Iya, aku punya keyakinan keto itu benar karena aku nggak mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda atau alarm-alarm yang mengindikasikan kolesterolku tinggi seperti sebelumnya. Yes. Kolesterol 230, nyeri minta ampun. Ini 500. Nyerinya kemana? Ada rasa. Nah itu. Nyerinya kemana? Itu dia, Mas. Wah, luar biasa. Jadi itu. Oke. Jadi memang amazing lah, itu amazing. Amazing ya. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan itu ya? anggap aja 2-3 bulan itu aku lagi flare-flare-nya untuk psoriasis. Luar biasa. Gimana waktu suami melihat flare-nya makin ke seluruh badan dan segala macam? Nah, kebetulan kan aku jarang ketemu suami karena aku ada keuntungannya. Daripada diprotes, tapi yang jelas-jelas nggak bisa dipungkiri adalah drastisnya perubahan badan karena selain orang itu ngomong sendiri ke aku, Mbak sakit kok, kena gula kok, bla 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 gitu, mereka juga ngomong suamiku kok istrimu sekarang kayak gitu, sakit apa. Kalau saya sih istilahnya saya udah ndablek ya, udah terdoktrin. Udah ndablek, masa bodoh lu mau ngomong apa ya, ini gue gitu, bukan lu, dan gue nggak ngertiin lu, cuma gitu doang. Nah, terus suami nih yang makin lama mungkin prihatin ya, lihat bininya pewot, kayak nggak diurusin, kayak nggak dikasih makan gitu kan. Nah, suami agak mulai sempet sih minta tolong ke sahabatku juga sahabatnya suami untuk nasehatin, Mbok. Nah, Nur tuh disuruh udahan. Stop dulu. Stop. Memang badan aku tuh kayaknya dulu tuh memang patut dikasihani kok, Mas, penampakannya itu. tapi apapun memalukannya masa lalu atau memilukannya masa lalu, itu yang membentuk Mbak Nanul sekarang. Iya, jadi dulu tuh aku tuh gini, Mas, aku kalau udah meyakini sesuatu itu orang mau ngomong apa aja sebodoh. Bahkan aku ke temannya suamiku itu kan dia terang-terangan ngomong, suamimu tuh ngomong sama aku gini. Terus mungkin kalau dia langsung ngomong sama aku ini ya daripada nggak nyaman gitu atau gimana gitu lah. Terus aku bilang gini, tolong ya bilang sama suamiku kalau dia belum pernah nyobain jangan ngomongin. Kalau mau ngomongin nyobain dulu, tak gituin. Tuh, kamu juga kalau mau ngomongin aku cobain dulu baru ngomong. Kalau belum nyoba ngomong percuma, nggak tak dengerin, kayak begitu. Emang keras kepala sih. Oke, nanti itu kita bahas di sesi private. Aku gini, suamiku aslinya gini, kenapa sekarang suamiku bisa memahami aku? Bahkan kalau aku pulang ke Cirebon gitu, dia kan di Jogja teman. Aku pulang ke Cirebon itu udah mulai dia kalau ke pasar pulang beli nakapokat. Pernah pas dia mulai keberatan itu mungkin dia tidak merasa ya, kan saya udah resign, otomatis obat-obatan kan uang dari dia semua. Obat psoriasis, obat psoriasis dengan obat kolesterol itu per bulan saya kurang lebih ngabisin sekitar 2 juta. Waduh. Untuk Vitorin itu kalau 30 tuh 600.000. Terus Vitorin ya 30 biji. Pokoknya sekitar itulah obat-obatanku yang harus aku minum itu. Nah, dengan kurang lebih mungkin ada di setahun ya, aku ngobrol sama suamiku. Kamu tuh sebenarnya nyadar nggak? Tak bilang gitu. Kenapa? Aku tuh udah nguntungin kamu 24 juta loh tahun ini, begini buat daftar aku duit. Karena saya nggak pernah minta uang.
buat beli obat. Aku udah nguntungin kamu 24 juta, aku dunia uangnya buat aku itu buat beli obat, atau tak pakai buat yang lain. Gitu. Akhirnya dari situ mungkin. Aduh. Mungkin dari situ sudah mulai bisa Tercerahkan. memahami. Ya meskipun belum bisa, tapi dia pun ya puji Tuhan sekarang dia pun sudah mulai sangat-sangat lokap, meskipun belum kayak saya. Iya, Tapi nasi itu sudah mulai sangat sedikit gitu, banyakin sayapnya, pinggirannya. Gitu jangan terus. Anak saya sudah mulai ikut saya sudah setahun, jadi setahun lebih malah. Sekarang anakku kalau dia ke Jogja nggak punya teman makan, dia harus ngikut kita makanannya. Ya ini buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Nanul ini punya 2 rumah, satu di Jogja, satu di Cirebon ya Mbak ya? Ya. Yang sering ketemu sama suami itu di Cirebon. Nah, yang tadi Mbak Nanul sempat bilang sempat bebas itu kalau pas di Jogja. Bebas dalam tanda kutip. Makanya kalau teman-teman mau ke Jogja itu tidak perlu sungkan, karena biasanya kalau ada suami kan suka sungkan. Nah kalau nggak ada suami gini kan mereka leluasa gitu. Oh gitu juga ya. Ya itu biar nggak ada sungkan, nggak ada apa, nggak ada rasa saling terganggu. Oke, teman-teman, ini sekedar selingan. Jadi aku mengingatkan bahwa teman-teman yang misalnya ada pertanyaan seputar kesaksiannya Mbak Nanul, bisa langsung chat di Zoom ya. Jadi aku sesekali akan ingetin ini di sela-sela testimoni kita atau talk show kita, sembari teman-teman sambil join ya. Oke Mbak Nanul lanjut. Jadi setelah merasakan manfaatnya termasuk sederet riuh penyakit yang tadi Mbak Nanul sudah jelentrein lumayan banyak sampai HNP, iya kan? Mana dari banyaknya penyakit tadi yang butuh waktu agak lama, Mbak? Agak lama untuk recovery-nya. Iya, betul. Oke. Ada sampai sekarang yang belum terrecovery, tapi tidak menyurutkan niatku untuk tetap terus KF. Paling tidak, aku belum menemukan tempat lain saat ini aku masih nyaman di KF. Oke. Aku tuh punya multi arterom yang sampai sekarang belum terrecovery, tapi aku juga enggak pusingin masa bodoh. Multi? Karena arterom. Arterom. Baru dengar ini. Apa tuh? Ateroma ya? Ateroma. Iya. Multi ateroma. Tapi dokter sendiri kayaknya agak ragu kalau itu arterom. Oh. Dokter sendiri agak ragu kalau itu arterom. Jadi aku tuh punya banyak benjolan-benjolan lemak, tapi itu cukup banyak. Jadi aku tuh sudah pernah operasi 4 kali ya. Karena tidak membahayakan, tidak mematikan. Tapi kalau dipegang gini risih Mas. Jadi aku tuh kalau dipegang gini banyak benjolan-benjolan gitu loh, kayak benjolan. Oke. Iya. Ya. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Dan ini kalau sekali operasi ambil itu bisa sampai 50-80 biji. Waduh. Oke. Karena itu tidak hanya mungkin kalau Mas Tio bilang saya tuh banyak penyakit-penyakit tidak membahayakan tapi mengganggu estetika itu ada. Tapi ya kalau konsul Mas Tio itu bukan patologi Mbak, itu memang di estetika. Jadi ya udahlah, saya nggak akan protes dengan kerja itu. Sebenarnya kayak awakku enak, nyaman. Iya, saya nggak pedulikan, saya nggak mau pikirkan, saya mau enak aja. Termasuk juga yang mungkin teman-teman yang ada yang kena santaran. Iya, memang betul. Estetika juga. Iya. Ya, betul. Dan seminar di Bandung itu saya khusus ngadep Mas Tio, nggak puas lewat WA. Saya ngadep Mas Tio, Mas, iki aku santaran aku dibiayai kan nggak mungkin, kalau aku nggak apa-apa, nggak mungkin ada dong. Terus tapi ini kan faktanya ada gitu kan, tapi ya kembali lagi Mas Tio menjelaskan itu bukan patologi, memang mungkin ada efek-efek kolesterol yang dulu atau apa gitulah, pokoknya intinya bukan patologi aja, dan itu silahkan diselesaikan dengan estetika, mau apa ke dokter mau apa bisa. Aku juga mikirnya gini,
wong santel asma nggak ganggu, maksudnya aku jalan juga bisa jalan, aktivitas juga lancar gitulah. Bodo amat lah, sambil berusaha. Dan memang saya sekarang sudah hampir hilang, tapi memang saya pakai medis. Oh, oke. Tapi buat saya santel asma itu bukan apa-apa dibanding apa sih yang saya rasakan sekarang. Artinya aku punya uang, operasi rampung kok, gitu ya. Gitu aja. Tapi memang saya pakai yang bertahap, yang memang tidak berbiaya mahal, dan hasilnya memang cukup lama, tapi progresnya bagus. Bahkan sekarang udah hampir hilang, tinggal mungkin 10%, sedikit sekali. Kemudian yaitu arterom, multiarterom. Jadi penyakit saya itu tidak membahayakan, mungkin memalukan aja sih. Karena kalau psoriasis itu waktu kerja dulu seragamnya biru tua, atau begitu geser dikit, wah langsung hujan salju itu di baju. Ya kan, kayak ketemu beb, langsung rontok ke baju gitu. Terus ini juga apa sih kue bentel-bentel gatel po. Jadi selalu menimbulkan pertanyaan, cuma itu aja. Tapi di luar itu kalau untuk badan udah tak anggap nggak ada semua. Ambeien yang dulu udah parah banget pun hilang. Sekarang gimana ya? Kemana ya? Gimana ya? Dicari malah nggak ketemu. Iya. Mas, maaf ya, mungkin ini sedikit menjijikan, tapi ini pelajaran. Maksudnya ini pengalaman ya. Apa tuh? Maaf, saya punya ambeien luar, itu kurang lebih segini, itu ada 4-5. Aduh. Dan itu luar biasa, sumpah luar biasa. Kebayang kayak dicubit tapi nggak dilepasin. Aduh. Itu udah nangis-nangis betul, gerak nangis, ngapa-ngapain nangis. Iya. Nah itu sekarang gimana ya dulu rasanya, lupa. yang 4 biji itu nggak tahu kemana. Lupa itu. Terus HNP juga ya, sejak KF tuh kok masih ngumpet. Ya mudah-mudahan ngumpet selamanya lah gitu. Aritmia tadi juga hilang ya Mbak ya? Aritmia blas saya nggak rasakan. Aritmia blas. Nah, justru ini Mas, kemarin itu ya maaf kalau mungkin ada yang nyerempet soal ya. Nah, ini masuk up and down nih. Ini masuk up and down. Nah, jadi ada saya karena saya pernah punya aritmia, karena terutama sama dokter sebenarnya saya itu dilarang hamil karena waktu hamil itu aritmia saya menggila. Iya. Jadi saya harus dikontrol terus oleh dokter jantung sama dokter kandungan waktu itu. Iya. Dan sarankan untuk sudah satu ini saja, jangan ada anak kedua kali ini karena jantungnya ibu kayaknya tidak bisa membantu untuk janin. Nah, terus kemarin ibu-ibu malnutrisi dengan tidak mengurangi rasa hormat pada mereka-mereka, gitu kan, saya sempat terbawa, artinya saya sempat harus aware sama diri saya sendiri. Kan ada yang bilang justru terjadi pada saat orang-orang yang sudah lama KF. Nah, saya merasa 3 tahun, gitu kan. Terus kebetulan saya juga punya aritmia. Nah, saya tergodanya bukan tergoda untuk mereka, karena saya tetap kekeh tidak ada lifestyle yang terstruktur seperti di KF ini. Gitu. Ada yang memberikan solusi, ada yang memberikan support segala macam. Kemudian kalau kita ada apa-apa juga bisa tanya pada orang yang memang benar-benar kompeten. Nah, saya nggak menemukan tempat lain gitu. Nah, terus kembali ke malnutrisi tadi, sempat saya agak nggak ada salahnya dong. Iya, nah, betul. Nggak ada salahnya dong. Saya bilang nggak ada salahnya dong kalau saya ngecek, karena mungkin selama ini kita nyaman, tetapi ada gejala-gejala kecil yang tidak kita perhatikan. Iya. Misalnya, tiba-tiba kita ngeblank. Ngeblank itu kan bisa jadi cuma karena dehidrasi, bisa. Biar ya toh, biasanya kan sebab lain. Atau mungkin suatu ketika kita kram. Kram itu juga
penyebabnya nggak bisa langsung kita menjudge satu penyebab bahwa Iya. ini pasti aku malut deh. Oh pasti ini aku apa deh, nggak bisa kayak gitu kan. Kita mesti cari penyebab remnya itu apa. Iya. Nah, tapi aku juga gini, wah kayaknya aku udah 3 tahun KF, sudah waktunya lah aku harus Cross check. memperhatikan yang bukan fisik, yang bukan rasa, tapi aku pengen tahu dalamanku kayak apa. Akhirnya pas waktu itu ibuku tuh kalau periksa lab itu kan manggil karena memang nggak mungkin bawa. Jadi tak lihat waktu aku cek nutrisinya ada 5 poin atau 6 poin itu yang dicek. Elektrolit. Aku juga cek vitamin D. Nah, puji Tuhan untuk elektrolitnya ini aku tuh lega karena tidak seperti yang dibohong-bohongkan. Berarti aku udah paling enggak jalanku tuh enggak belok-belok amat lah di KF, masih lurus. Jadi masih lurus sehingga masih lurus dalam arti aku masih fastingnya on the track. Kemudian kalau recycling juga masih aku lakukan seminggu sekali. Pokoknya tiap hari Sabtu atau Minggu tuh aku makannya suka-suka hati lah. Gitu. Tapi tetap dalam koridor ya, tidak belok-belok terus makan durian sebelundung gitu enggak. Itu paling enggak berarti anggapanku yang 3 tahun tadi melalui TV udah terpatahkan. Jadi aku juga buat teman-teman pengen gini, jangan kalau ada gejala apa-apa di kita langsung menjudge diri kita ada sesuatu tanpa kita melakukan pemeriksaan. Daripada kita salah jalan. Gitu. Daripada kita salah jalan, kita mending cek dulu, kalaupun hasilnya bagus, ya disyukuri. Kalau hasilnya kurang bagus, masih bisa diperbaiki, bisa ditanyakan, yang gitu. Sempat sih agak terpengaruh, tapi bukan untuk berpaling, bukan untuk selingkuh, enggak. Memperingati diri sendiri. Ya, itu bulan November, Desember itu. Yang baru-baru ini ya. Ya, enggak apa-apa. Ya itu aku selalu enggak bosan-bosannya juga Mas Tio kan juga akhir-akhir ini juga memfokuskan di situ bahwa pada dasarnya selalu ada root cause-nya, selalu ada akar penyebab utamanya. Jadi contoh nih misalnya sudah 3 tahun kayak Mbak Nanul ini ber-KF, manfaat didapat, tapi kalau sampai terjadi arah yang salah misal berarti kan ada sesuatu yang tidak balance lagi. Tapi bukan penyebabnya dari makanan, karena kalau dari makanan harusnya dari awal. Harusnya dari awal gitu. Bukan nunggu 3 tahun atau nunggu 5 tahun, ya kan? Iya, benar itu. Benar. Kemarin karena biasa lah, saya itu kadang-kadang. Ya, nggak apa-apa. Kenapa sih aku nggak kalau aku memang penasaran, kenapa sih nggak cari tahu biar ada jawaban? Iya, itu yang kita juga harapin. Jadi ya kita sama-sama mengakui lah, maksudnya bahwa kita ini ya kan di Indonesia ini kan pokoknya pengen tahu ya. Contoh Mbak Nanul tadi lah di awal-awal dikasih KF kan udah dibaca belum, udah pokoknya kayak gimana kan gitu. Makan apa, terus mesti gimana. Kan amazingnya ya. Maaf ini belok-belok dari alur sedikit. Ini hanya untuk motivasi support teman-teman. Teman saya yang sudah kena GBS tadi itu kan pada saat dia kena itu kan sempat hamil terus digugurkan karena memang harus digugurkan karena kondisinya nggak memungkinkan. Tetapi sejalan dengan dia ikut sampai dia itu mau resign, itu saya tangisi, saya ini, kamu jangan resign, kalau kamu resign kamu mati, siapa yang mau biayain kamu? Kan dulu biaya kantor semua, berapa ratus juta pun itu kantor gitu loh. Nah, kamu kan sampai sakit, tapi kamu mati, kamu bakalan mati nih, karena kamu nggak ada yang ngobatin. Karena obatnya masuk Gamaras itu 1 ampul 4 juta, dia masuk 50 ampul. Waduh. Nah, amazingnya itu sejak dia KF dia nggak pernah berhubungan dengan dokter.
Kemudian 2 tahun yang lalu diberi kepercayaan momongan, jadi ada punya baby keto. Aduh, syukur. Punya momongan dengan sehat, bahkan dokter kandungannya sempat minta dia konsul ke dokter saraf yang menangani dia dulu. Dan dokter saraf menyatakan boleh diteruskan. Wow. Dan begitu lahir, sekarang babynya sudah 2 tahun itu. Wow. Dan dia pun sejak itu tidak pernah lagi artinya berhubungan dengan dokter yang terkait dengan penyakitnya itu. GPS itu, ya. Ya, luar jadi biasa. Penting buat teman-teman, pokoknya kita terima dulu apa yang dikasih Tuhan, penyakit lah, anugerah lah, terima dulu aja, baru kita usahakan. Kita jangan dinaik sama apa yang dikasih deh. Betul banget. Dan sampai sekarang dia masih setia dengan KF, cuma jarang eksis di FB karena kesibukan ngomong anak. Iyalah. Tapi saya tahu perkembangannya. Kalau dia sakit kayak apa, karena kita seruangan. Jadi begitu dia, Mbak, aku kebas, gitu kan. Begitu dia mau kebas, aku langsung panggil sopir. Nok, segera bawa ini ke rumah sakit. Sekarang juga langsung bawa ke rumah. Karena begitu kebasnya itu sampai ke diafragma lewat dia. Dan itu hanya hitungan jam. Gitu. Jadi itulah di luar jalur sedikit belok, tapi intinya nggak melintang dari KF, tapi memang yang punya AI nggak usah kecil hati, aku juga AI. Aku bisa ngebayangin itu timelinenya ceritanya Mbak Nanul ini penuh lika-liku dan juga banyak beban di stresnya, ya kan, stres fisik dan psikis terutama, ya, itu udah pasti, ya kan. Nah, tadi Mbak Nanul sempat singgung mengenai harus terima, ya, itu berarti kita bisa legowo kalau orang Jawa bilang, ya, legowo dengan kita menolak, Mas. Kalau kita menolak itu beban kita akan tambah kok, Mas. Tambah besar, betul. Besar, dan itu jalan keluarnya mampet. Kita mikirnya pengen cepat, pengen instan. Ya, nah, itu betul. Kayaknya nambah beban ke kita sendiri. Betul banget. Akhirnya jadi kayak ditarget, kayak menarget diri sendiri. Ini kok enggak beres-beres, ya kan? Ya. Ini kok berulang-ulang muncul lagi. Harusnya sudah beres. Aku sudah sekian tahun kok enggak beres-beres. Padahal. Nah, ini aku arteron kan masih. Aku tuh enggak mengharap. Kok iki wis mari iki sudah sembuh kok ini enggak sih? Bodoh lah, gitu ini enggak mau pusing. Iya. Yang penting bisa backing, ya, Ci, ya. Yang penting bisa backing. Menyapa penggemar. Oke, selingan lagi. Teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa manfaatkan chat di Zoom, ya. Aku akan selalu mantau sembari aku juga nanya ke talk show dengan Mbak Nandul. Mbak Nandul, yang aku tangkep berarti yang diberesin di KF itu dari Februari Mbak Nandul mulai, Februari 2018 sampai kita ketemu di Semarang, ya, September, ya. Ya, September itu psoriasis 7 bulan bersih kan? Bersih, ya. Berarti itu yang diberesin yang memang inflamasinya tinggi. Ya, mungkin, Mas. Ya. Iya, itu yang inflamasi. Maksudnya yang gampangannya gini, yang yang estetika itu entar dulu deh. Tapi yang non estetika, yang benar-benar ibaratnya mempengaruhi performa metabolisme dan tubuhnya Mbak Nanul, itu yang diberesi dulu. HNP, psoriasis, aritmia, terus wasir, ya kan? BAB-nya susah loh itu. Belum migrainnya, kolesterolnya. Wih, banyak loh. 7 bulan. Lumayan banyak. Itu kalau ada dokter yang bisa rekornya sama dengan ini, dahsyat itu. Ya betul sih. Cuman kita harus sadar juga bahwa masing-masing badan membawa
perbaikan yang beda-beda ya, makanya aku nggak Betul. aku ada beberapa penyakit atau beberapa hal yang belum terselesaikan, itu nggak perlu aku proteskan juga, ya sudah lah gitu kan. Pokoknya waktu ini mari enggak ya wis gitu loh. Tapi kan yang lainnya kan sudah membawa nikmat, Mas. Iya. Coba Apalagi udah bisa makan santan dan jeroan. itu save the best for last, Mbak. Soalnya aku tahu makanan itu yang memang membuat kita nikmat. walaupun tidak semua orang suka jeroan, tidak semua orang suka santan, tapi inilah bukti bahwa kadang-kadang kan aku juga melihat di beberapa newbie kan juga masih mempersoalkan kolesterol, ketakutan yang sama kayak Mbak Nanul ya kan. Makanya ya mungkin di orang ada yang bisa sampai high, deteksinya sampai tidak terdeteksi. Itu kalau nggak salah aku pernah baca di manual itu rata-rata sih 700-800 karena maka tidak terdeteksi. Pakai GCO udah nggak bisa, Mas. HI. Nah, tuh HI kan. Jadi aku cek harus ke lab. Tertinggi pernah 634. Nah, tuh. Cuman aku ada satu yang aku masih agak puyeng. Jadi pernah suatu kali aku cek HbA1c dan kolesterol. Aku selalu kolesterol kan lengkap. TG, HDL, LDL sama total. Plus HbA1c. Waktu yang sama. HbA1c itu 3,4. Wow. Dari 5,7. Wow, dahsyat. Tapi gini, TG per HDL-nya itu masih 3,1 atau berapa? Nah, itu maksudnya kan TG itu tinggi kalau ada karbo. Tapi kan aku entek wong HbA1c itu cuma segitu gitu kan. Terus aku sempat ngobrol sama waktu itu almarhum Mas Alifuddin. Wes, Mbak, dokter aja nggak bisa jawab, ini udahlah nggak usah dibahas. Ya pada akhirnya ya wes lah gitu. Akhirnya itu hasil kapan Mbak yang TG masih agak tinggi? TG-nya tinggi berapa sih? Dulu itu mungkin ada ilmu yang rendah. Pokoknya TG itu setelah dihitung, aku hitung sendiri kan harusnya kan di bawah 3, optimal di bawah 1, kan itu masih 3,1. Tapi angka TG-nya berapa ya? Angka TG-nya itu kalau nggak salah pokoknya HDL-nya itu 42. Oh, berarti 120-an. 120-an. Ya, itu di tahun pertama atau udah tahun keberapa? Sebelum ke Bandung kemarin. Oh, sebelum ke Bandung kemarin. Iya. Tapi memang riwayat kolesterolku ini selalu tak laporin ke Mas Tio karena yang problem di awal kan aku punya kolesterol, kemudian muncul kanker asma. Jadi setiap aku habis cek lab, aku info Mas Tio. Info ke Mas Tio, tapi ke Mas Tio kan jawabannya Mbak pokoknya nggak usah pusingin soal DL gini-gini, plus penjelasan beliau tuh masuk akal banget. Sampai pada akhirnya sejak terakhir aku cek kolesterol dan TG itu sampai sekarang aku nggak mau ngecek lah, ngopo percuma kok nggak ada jawabannya, aku sendiri nggak bisa nyambungin, ya udah sampai sekarang nggak ngecek lagi. Tapi TG-nya man masih di bawah rujukan medis ya, harus di bawah 150 ya kalau salah maksimal ya. Oh masih, kalau itu masih. Iya kan, ibaratnya gitu. Oke, enggak apa-apa. Mungkin kalau sekarang aku cek pun mungkin sudah jauh lebih bagus gitu mungkin, karena aku cuma yakin dengan kalau HbA1c itu aku per 3 bulan ngecek Mas. Jadi aku jarang ngecek glukos harian. Iya. HbA1c ya. Itu terendah 3,4, tertinggi 3,8 di kisaran itu. Waduh, luar biasa. Nggak perlu pusing-pusing lagi berapa sih kolesterol, terus nggak usah bangani daripada aku pusing. Sempat cek ada parameter indikasi ini enggak, parameter inflamasi seperti apa CRP atau LID pernah?
Belum. Kalau LLD pernah. LLD waktu itu pas barengan itu kan cek profil darah lengkap juga kan. Itu LLD memang agak tinggi, tapi memang waktu itu pas aku radang telinga, jadi aku mengkaitkan dengan itu, jadi aku cek lagi. Iya. Tapi itu kapan ya? Masih udah lama ya? Bareng, karena aku baru. cek lengkap bareng waktu itu sebelum ke Bandung. Sebelum ke Bandung ya. Ada itu darah, kolesterol sama HbA1c yang Oke. Ini tadi menyambung pertanyaan dari pengguna tadi, Mas Hidayat tadi nanya, terakhir tes lab masih ada indikasi inflamasi enggak? Ya itu. Tapi terkait sama itu tadi ada radang telinga, ternyata memang LED-nya tinggi, ya kan? Dan pas lagi radang telinga. LED itu kok dur. Ya, tingginya berapa Mbak? Gitu. Tingginya biasanya berapa? Aku baru ngecek LED baru sekali itu Baru sekali itu ya. Aku tahu LED itu karena di angka berapa? 20 lebih? Neng, kalau nggak salah 21 atau 22 gitu. 21, 22 ya. Masih di bawah 30 ya. Masih. Kalau batasnya itu kalau nggak salah 20 kalau nggak salah batas maksimal. Nggak salah benar. Iya. Jadi normalnya harus di bawah 20. Gitu. Aku tuh baca lab kayak gitu, saya sering bacain punya bapak gitu. Sampai hafal. Normalnya sampai hafal. Kita nyambung, Mbak. Punya bapakku, bacain punya ibuku gitu. Jadi ya begitulah. Luar biasa. Tapi ini ada Mas baru-baru pengalaman yang membuat aku amazing, yang mungkin bisa bikin iri. Ya, apa tuh? Iri semua, banyak yang grup-grup yang pada underweight. Memang boleh dong. Jadi berat badanku itu dari start KF tuh 60. Terus turun akhirnya di 42, 43 sampai Mas Arif Lukito itu care banget. Ayo, Bunda, dia pakai dia care banget gitu kan, udah tak usahain. Dia peduli banget. Terus udah, tapi kok ya itulah, mungkin karena ada satu peristiwa, ya saya harus menghadapi itu dari Cirebon juga gitu kan, ngurusi rumah sakit, ngurusi kemo segala macam gitu. Situ aja mungkin ada stres yang tidak saya anggap ya, ada stres. Terus mentok kemarin pas habis anakku meninggal, kan 1 bulan tuh anakku meninggal, November, Desember ibuku meninggal juga. Nah itu bobotku tinggal 40 Mas. Meskipun aku 40 sampai 40. Begitu selesai Desember aku sudah istilahnya aku sudah legowo lah. Aku terima semuanya aku udah legowo. Aku tuh ngoreksi tidur. Jadi aku selama itu habis itu aku nggak ada olahraga, aku cuma tidur jam 10. Percaya nggak Mas? Sekarang berat badanku itu sudah sampai nyentuh angka 47. Wah. ini bakal jadi rebutan para underweight ini. Kok bisa cuma tidur doang? Iya, aku heran. Aku gini, apa ini karena memang aku masih punya stres yang aku abaikan gitu, nggak aku anggap, aku merasa happy, aku merasa ini mungkin hanya perintahnya Allah, tapi bukan apa kata hati gitu kan. Tapi begitu udah lepas dari ibu, kalau anak sih udah ibu selesai, maksudnya itu udah aku niatkan ya sudah, ibu sudah bahagia, aku sudah nggak harus menggondeli atau apa, aku udah ikhlas semuanya. Saya waktunya Mbak Nanul. Jadi aku nggak olahraga, aku nggak fasting, maksudnya fastingnya normal 16/8 ya. Ya paling cuma 12 jam sekarang. Ya, pokoknya segitu. Aku makan apa aja tak makan, semua tak makan, tak perbanyak makan, plus tidur tank. Jadi usahakan pokoknya tidur sudah benar-benar dengan ilmu Mas Tio ngitung 99 ke bawah. Itu kalau nggak manjur buat saya. 19/8 itu untuk manjur. Nah itu tuh
lumayan signifikan. Akhirnya tak selingi, baru mulai tak selingi dengan workout kecil-kecilan, tapi enggak yang tiap hari. Iya, itu signifikan banget. Aku sendiri ini aku tuh enggak makan karbo, makanku tuh masih sesuai koridor, tapi ini kenaikannya signifikan banget. Berapa tahun ini aku mau naikin sekilo aja nangis. Betul. Ini kok naik lagi. Ini Iya. tadi aku nimbang yang itu 48, tapi setelah siang itu udah kena minuman segala macam. Jadi yang kayak pagi itu tempatnya. Makanya hari ini tadi sebelum TFH ke salon dulu, soalnya pede banget. Langsung nyalon. tapi yang Mbak Nanul alamin itu betul banget. Itu yang selama ini dijelaskan secara fisiologi sama Mas Tio di TFH sebelum Ramadan. Itu make sense banget. Walaupun kita makan sebagus apapun, ya kan, tapi kalau simpatetiknya atau stres sistemnya, ngegasnya itu masih dominan, nggak akan terserap optimal, turun optimal efisiensi. Yang datang kemarin itu ngerusak waktu aku tidur. Masa aku suruh jam 12 malam sih ngobrol nih. itu cheating tidur. Cheating orang tidur. Bukan cheating karbo. Jadi nambah, 3 hari dia kurang. Minggu depan lagi nambah lagi 2 hari. Diajar lagi. soalnya dia butuh piknik gitu. Iya. Oke, nanti kapan-kapan kita geruduk. Itu di lain episode. Di lain episode. Ya, jadi ya ini benar yang Mbak Nano lakukan itu sudah betul, memperbanyak rem dan memperbanyak berhenti. Jadi benar-benar gasnya itu diistirahatkan, ya kan? Benar ya, begitu direm dan diberhentiin, ya apa yang sudah banyak terjadi kerusakan, apa yang sudah terjadi penyusutan itu dikembalikan lagi. Udah kita besarkan dolongannya. Love udah gini udah berani. Seru. Mbak Nan, ini ada yang nanya ya kan terkait psoriasis tadi, karena Mbak Nan tadi sempat cerita ngalamin flare yang luar biasa dari cuman di kepala sampai seluruh tubuh. Ada yang nanya, sharing dong Mbak, gimana caranya manage pada saat flare lagi gede-gedenya seperti itu, supaya kalau misalnya ada yang ngalamin atau sedang mungkin ngalamin bisa lebih tenang dan punya panduan. Nah, Mbak Nan boleh sharing deh tips-tipsnya selama menjalani itu gimana? Aku sharing soal psoriasis yang flare itu sebenarnya bukannya tidak mau, tapi waktu itu aku tidak menyadari bahwa itu bagian dari perbaikan. Jadi aku hanya lempeng itu protokol bahwa waktu itu belum ada info kalau psoriasis atau AI hindari daging merah, itu belum ada. Malah belum ada. Belum ada. Karena waktu aku ke Mas Tio itu untuk skip daging merah itu terkait dengan arterom juga. Arterom itu ibaratnya lagi fokus ke hal lain malah ya. Bukan fokus, aku kalau ke Mas Tio kan sekali jalan, kadang-kadang Mas waktu itu nggak psoriasis. Waktu aku konsul arterom itu psoriasis sudah selesai. Justru sudah selesai. Jadi psoriasis itu aku nggak konsul ke Mas Tio. Oke. Nggak konsul ke Mas Tio. Jadi aku banyak nanya itu di awal, tapi soal psoriasis aku nggak. Aku lebih banyak dengan Mbak Monik. Nah, yang dilakukan pada saat lagi flare itu apa, Mbak? Yang Mbak lakukan? Nggak ngapa-ngapain, cuma tak terima. Aku lagi flare sambil panik karena ada kekhawatiran nggak mikir hasil kan, Mas. Aku mikirkan kambuh. Lambian itu cuma di kepala, kok sekarang di seluruh badan. Tes, enggak gede sih, tapi di betis, di tangan, di ini, di badan, di punggung, di perut gitu. Aku cuma mikirnya, aku nggak cocok ya KF.
Betul. Aku enggak cocok Betul. KS. Jangan-jangan aku salah jalan nih. Ya, itu yang Ya banyak tuh ya. kan? Nah, terus yang kedua, tapi kok badanku enak, mesti tak apakan. Akhirnya aku, oke lah, psoriasis. Aku bener-bener berusaha untuk legowo menerima kondisiku sakit, dan aku harus mengatasi dengan cara yang aku yakini. Nah, karena psoriasis itu kalau bisa jangan digaruk itu kan menimbulkan luka dan akan penambalan kulit. Jadi kulit terkupas, kan kulit kan juga melindungi diri kan. Jadi begitu terkupas dia akan terbentuk lagi gitu kan. Jadi aku menghindarkan diri dari rasa gatal. Buat aku pribadi untuk menghindarkan diri dari rasa gatal itu cuman VCO. Ya, membantu supaya mengurangi gatal ya. Ya bukan untuk obat, nggak mikir untuk obat, nggak mikir untuk pelembab. Yang penting aku nggak gatal sehingga aku nggak menggaruk. Yes. Cuman itu. Yes. Ya habis mandi tak visio, jadi badanku tuh berminyak gitu, ben. Kayaknya lagi di Jogja itu ya, bukan di Cirebon. Dan amazingnya tuh nggak pakai obat loh mas. Iya. Memang aku cuma visio sampai Mbak Moni kalau dikasih hidroperoksida gimana? Aku nggak berani Mbak, takut perih aku gitu kan, karena ini kan takut perih. Jadi wes nggak apa-apa lah Mbak, tak visio. Yang penting aku nggak ngerasain gatal sehingga nafsu untuk menggaruk itu nggak ada. Tapi kalau gatal kena oven nih Ciang nih. Tuh gatal kena oven kemarin nih. Nah tuh. Suruh tanggung jawab loh, yang kemarin kerusak cheating. Jadi aku berusaha menerima, oke lah aku psoriasis sekarang. Aku nggak tahu apakah itu HC, tidak kepikiran sama sekali kalau itu HC atau apa. Cuma aku kenapa kambuh. Meskipun aku pernah baca soal HC dan siap dengan itu semua, tapi aku nggak nyangka kalau yang HC itu psoriasis. Tak pikir HC itu mual-mual, pusing. Beda banget bentuknya. Tidak lama akan timbul. Karena aku memang sudah tidak berharap psoriasis itu sembuh. Jadi aku nggak pikir gimana caranya sembuh, nggak. Yang penting nggak gatal, cuman itu aja. Iya. Ya udah cuman ya istilahnya aku tidak melakukan apapun kecuali cuman makan seperti biasa, tidur seperti biasa, aktivitas seperti biasa, bahkan daging merah pun aku juga masih makan gitu. Tapi yang jelas stresnya enggak dominan pada saat itu karena nerima. Iya, itu Mas. Jadi aku memang yang penting aku masih bisa kemana-mana, aku masih bisa jualan, aku masih bisa baking, aku masih bisa ngerjain apa aja, dan itu tidak mengganggu aktivitasku. Udahlah biarin, nggak tak pikir. Jadi kalau untuk tips harus gimana, aku juga mungkin agak sulit ya untuk harus gimana ya, karena memang aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu. selain pakai visio supaya nggak gatel doang gitu. Jadi visio itu tujuannya hanya biar nggak gatel, bukan untuk nggak kepikiran itu nyembuhin. Nah, tapi pas aku cek komposisi obat yang dari Pineng, dari dokter yang di Adventist itu, memang salah satu kandungan obat luarnya, obat olesnya itu ada visio. Oh, malah mengafirmasi. Nah, itu aku cek setelah beres semua, sudah hilang. Sudah hilang. Terus obatnya kan udah expired, ceritanya tak buang, iseng-iseng. Tapi obat itu obat racik ya, bukan obat paten. Iya. Nah itu pas tak cek, ininya ada itu, benar-benar ada VCO di situ. Oh gitu loh. Tapi memang itu hanya sebagian, maksudnya ada juga yang lain-lain gitu. Iya. Tapi ini luar biasa, maksudnya tidak ada tips khusus selain ya memang harus menurunkan stres di badannya sendiri, ya kan? Nah, seperti aku kebukti kok, stres itu kebukti dalam arti pada saat anakku meninggal, aku ngomong legowo nerima, iya. Secara otakku, aku harus mau menerima, ini anugerah Tuhan. Pada aku harus terima. Halo?
Mbak Nanul? Apapun Ya, ini ada sedikit kendala sinyal ya teman-teman, ditunggu. Ada kendala sinyal ini, kita tunggu ya sama-sama. Halo, Mbak Nanul? Nah, udah tuh Mas Bobi udah muncul tuh. Gak ada suaranya ya, Mas? Ya, sorry, sempat keputus tadi, nggak apa-apa. Iya. Nah, Tadi sampai mana? Stres ya. Ya. Jadi ternyata stres terbesarku itu yang paling berat itu adalah waktu aku ngurusi ibu. Ngurusi ibu karena kalau aku kelamaan di Jogja mikir yang di Cirebon gimana, kelamaan di Cirebon dikit yang Jogja manggil-manggil. Jadi kayaknya di situ karena memang begitu ibu tidak ada, aku sudah pasrah, aku sudah berusaha untuk ini aku kembali, aku harus apa kalau istilah dokter Wulan Bobi itu hibernasi, hiber tanpa nasi. Hibernasi. Kan nggak boleh pakai nasi. Iya. Jadi langsung aku niatin mulai itu langsung aku benar-benar nggak boleh long fasting, pokoknya makan banyak, tidur, percepat, udah. Jadi itu aku lakukan itu signifikan ke tubuhku tanpa harus masuk karbo dikit gitu. Iya, iya berarti memang kemarin yang waktu kejadian mamanya Mbak Nanul ya, itu cukup menyita badan, maksudnya stres, baik itu pikiran, tenaga, energi, bolak-balik Cirebon, Jogja Bandung atau Jogja Bandung ya? Oh Cirebon, Jogja Cirebon ya. Oh, nah makanya kebayang tuh bolak-balik kemo ya kan, belum dampingi ya kan, sampai pada titik akhirnya ya sudah Tuhan sudah panggil dan itu memang harus diterima ibaratnya. Nah titik bisa menerima itu justru titik kebangkitannya Mbak Nanul tuh. Iya bener loh, bener. Ya aku yang tadinya mau naikin setengah kilo, sekilo aja perjuangannya, wah sampai beli dumbbell berapa itu. Ini begitu udah tak ini istirahat makan terus tak tambah begitu dapat sebulan aku tambah workout ringan. Ya udah sekarang ya itu lagi aku senang banget lagi senang-senangnya gemuk nih Mas. Lagi senang-senangnya gemuk. Oke. Wah ini luar biasa ini kesaksiannya. Testimoninya ringan dari seorang ya boleh dibilang benar-benar ibu rumah tangga ya. Ya jadi bahasanya sederhana, sedikit ada bahasa Jawa tapi tidak apa-apa, itulah memang ciri khas Mbak Nanul. Itu memang ciri khasnya Mbak Nanul. Aku di Jawa Barat tuh lama juga tetap aja. Susah ngilangi Jawanya itu. Untung aku Jawa jadi ya bisa dipalin dikit-dikit. Paham ya Mas ya? Ya. Paham. Ini nih Mas Tio yang dengerin malah dia yang MC kuadrat. Ya, dia. Tapi dia nggak mau kalah, dibales lagi MC kuadratnya sama bahasa teknik. Uri. Oke, Mbak Nanul. Ini teman-teman juga pertanyaannya sudah aku sampaikan tadi beberapa di chat. Nah ini mungkin Mbak Nanul di sesi terakhir menjelang penghujung ya, kita tinggal 15 menit lagi. Boleh dong Mbak Nanul kasih pesan dan saran kepada yang lain nih, teman-teman yang nanti juga menyaksikan video ini. Seorang Mbak Nanul yang seorang ibu rumah tangga biasa, yang punya segudang penyakit dulunya, tapi bisa menjalani KF dan tetap memilih. Aku nggak bilang tetap konsisten karena kesannya kayak KF itu memastikan komit, padahal enggak, itu pilihan, kembali pilihan.
Nah, ini pesan dan sarannya kepada yang lain dan juga teman-teman mungkin yang newbie yang baru akan melihat. Monggo, Mbak Nano. Iya. Mau ngasih pesen lawang partisipannya aja wis tuwek-tuwek omah. Kan yang nonton nanti di YouTube. Udah senior semua. Kan nanti yang nonton di YouTube. Aku juga masih belajar sama mereka. Tapi gini, aku juga udah tua sih. Tapi gini, maksudnya apapun yang terjadi pada kita itu adalah satu, kita harus terima sebagai kehendak Tuhan, kita terima sebagai anugerah, dan tetap kita syukuri. Nah, setelah kita syukuri, kita bisa menempuh jalan, langkah kita akan lebih ringan untuk menempuh jalan apapun. Begitupun dengan menempuh KF. Jadi untuk menempuh KF menuju sehat, kita tidak usah mentargetkan waktu kapan harus sehat. Biarkan badan kita yang akan menentukan, nanti kita akan tahu hasilnya kapan, tuh nggak usah dipikir. Yang penting udahlah kita jalani aja dengan riang, kita jalani dengan santai, kita usah dijadikan beban. Karena awalnya saya juga hanya KF sendiri dengan lingkungan keluarga dan menyediakan masakan menu keluarga dengan menu biasa, itu tidak dijadikan beban. Jadi selama dari awal KF sampai sekarang saya nggak merasa terbebani. Jangan pernah mentargetkan saya harus sembuh itu kapan. Kita lifestyle, kita bukan sedang berobat, kita sedang menuju sehat. Walaupun dalam perjalanannya ada beberapa penyakit yang kemudian minggir, itu adalah upaya kita atau kesetiaan kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam nggak usah mentargetkan waktu. Aku harus sembuh, kok aku nggak sembuh itu nggak usah ditanyain, kita pas saja kapan dia mau sehat, kita akan sehat. langsung ingat tadi waktu psoriasisnya lagi ngeflare, malah ada kepikiran soalnya udah pasrah dengan vonis dokter sebelumnya, itu nggak bisa sembuh. Betul, saya udah nggak ini lagi. Malah kalau orang Sunda mah sabedeteing. Luar biasa. Aku juga selalu terinspirasi ya kan, walaupun mungkin Mbak Nano lihat aku lebih lama, tapi aku kayak gini belajar, Mbak. Maksudnya dari beberapa pengalaman itu unik ya kan. Narasumber TFA spesial Ramadan ini mulai dari Mas Sugi Hartono, Mbak Anggi yang kemarin, kemudian Mbak Nano ini, wah luar biasa. Jadi setiap journey, setiap perjalanan ber-KF itu tiap orang itu unik. Ya, nah justru lewat keunikan itu dengan masing-masing pergumulan up and down-nya, teman-teman yang nanti menonton episode TFA Ramadan ini harusnya bisa menarik benang merah. Kuncinya ada di mana? Karena kalau teman-teman yang sudah men-sharingkan ini, mereka bisa tetap memilih ber-KF, mereka percaya dengan ber-KF, itu bukan karena seniornya yang nyuruh, bukan karena Mas Tio-nya yang ngiming-ngimingin, murni dari awal KF itu adalah pilihan dan sampai sekarang pun masih tetap sebagai pilihan. Nah, kalau yang mau belajar fisiologi, nah monggo. Mbak Nanul pun sebagai ibu rumah tangga, walaupun tertatih-tatih, tapi beliau langsung loh sama Mas Tio. saling membuat EMC kuadrat, satu dengan bahasa Jawa, satu dengan bahasa teknikal, tidak masalah. Kayaknya besok aku kalau WA Mas Tio pakai tulisan Jawa sekalian, nggak dibalas. Tapi ini luar biasa ya. Jadi benang merahnya jelas. Jadi tadi sempat ngomong kolesterol, mungkin nanti kapan kalau aku ada diizinkan untuk bisa mengawamkan lagi kolesterol, karena masih banyak yang ragu ya kan, masih banyak ragu. Tapi moga-moga lewat kesaksian Mbak Nanul hari ini, nah itu bisa mencerahkan bahwa kolesterol itu tidak usah dipusingin, mau sampai 1000 sekalipun, tapi kalau tidak ada gejala, ya kan, gula darahnya rendah, tidak ada inflamasi, tensinya normal, ya tidak ada masalah. Ya, nah, ini Mbak Nano sudah buktikan, dulu 230 aja kolesterol udah sakit-sakit semua. Ya, ini 500, hampir 600, malah
terakhir 635 pernah Pak tertinggi 635 Mas. Nah, 635 malah nggak ada, malah ditunggu-tunggu sakitnya mana ini kok nggak muncul-muncul. Dicari, Malah kok nggak dicari. nemu. Padahal udah makan jeroan sekalian. Iya, jeroan santan. Kadang-kadang pingin juga, aku pingin ngomong ke mereka yang masih, ya bukannya aku menghakimi mereka bahwa mereka tidak mau belajar fisiologi, karena tidak semua orang mau belajar, memang aku paham. Tapi coba aja misalnya makan, jangan kayak Mbak Nanul deh, yang memang hobi santan sama jeroan. Udah, makan hewani yang menurut kamu paling sehat. Cara masaknya direbus, ditip, ya kan, dikukus. Udah. Tapi harus dites, makan cuman itu doang, ya kan? Tetap aja naik kolesterol. Nah, selama 3 hari habis itu cek. Coba lihat, turun enggak kolesterol? Pasti enggak. Nah, pokoknya itu sudah ini mas. The power of kepo lah. Kepo. Ini untuk direkam, jadi aku bisa rekam ekspresinya Mbak Nanul, the power of kepo lah. Loh, kalau aku nggak kepo mungkin aku nggak nyemplung ke sini juga gitu loh. Jadi ya itu the power of kepo yang memang kebetulan membuat saya kayak hidup kembali, mata cerah, memandang, sehat badan. Jadi kayaknya hidup itu masih panjang banget. Kalau dulu udah rasanya ini udah pemberhentian mau terakhir, tinggal menanti pemberian terakhirnya kapan. Ini sekarang malah di duer. Nah, kalau habis duitnya nggak bisa beli obat, piye dong? Nah, iya kan? Malah sekarang lagi ke suami. Malah 24 juta dihitungnya. 24 juta waktu itu. Ya, 2 juta sebulan, 12 bulan. Wah, luar biasa. Tapi waktu suami ditagih, aku yakin suami juga senyum dan memikirkan, iya benar juga sih, daripada aku lihat. Ya, dan dari sejak itu sudah nggak ada komplain. Maksudnya nggak ada komplain. Kalau gatelan tak suruh pakai VCO mau, dulu agak a priori. Dulu nggak mau mas, negara kita tuh nggak mau. Tapi sekarang gatel pakai VCO ya, mau sekarang. Itu artinya Mbak Nanul sudah jadi role model, sudah jadi living proof. Itu minimal jadi living proof buat keluarga kita sendiri. Terlepas keluarga kita mau ikutin apa enggak. Nah, contoh Mbak Nanul sendiri, suami juga sudah mulai walaupun baru mengurangi, enggak apa-apa. Ya kan? Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Dan Mas Tio pun juga masih bergumul dengan keluarganya. Kan kita pernah dengar ceritanya ibunya yang mau umroh baru kedeteksi HbA1c. Iya. Jadi setiap orang pasti punya apa istilahnya, rambu yang memaksa dia harus mulai evaluasi. Nah, Mbak Nanul sudah ngalamin, Mbak Anggi sama Mas Sugi juga sudah ngalamin, ya kan? Up and down-nya mereka sudah sharingkan, dan tinggal giliran teman-teman yang melihat video ini nanti, ya. Thank you Mbak Nanul, ya. Kita bakal kita bakal kalau ada kesempatan kita ketemu ya Mbak ya. Tunggu ya. Iya, siap. Maaf ada kata-kata yang kurang berkenan atau enggak enak ya. Iya, enggak apa-apa. Thank you Mbak Nanul. Oke, teman-teman. Sekian, kita sampai di penghujung acara jam 9:30 menjelang. 5 menit lagi, tapi tidak apa-apa. Karena semua pesan dari Mbak Nanul, histori, testimoni sudah kita tangkap. Tinggal teman-teman sekarang memilih. Masih ada beberapa narasumber lagi selama bulan Ramadan ini. Kita sudah total 3 episode. Nanti total dari 8 episode selama bulan Ramadan. Tinggal teman-teman masih mau melihat lagi, simak selanjutnya. Jangan pernah lupa. Pantau terus pengumuman TFH spesial Ramadan di FB Mas Tio, dan teman-teman selalu nantikan siapa narasumber berikutnya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.
Thank you.